Ada Huduldi? Abu Zar ada? Abu Zar ada? Oke, Ahmad Syarif ada? Tolong dibantu yang lain kalau lihat di layar. Ahmad Syarif hadir? Ajmi hadir? Belum juga. Alifia hadir? Hadir apa? Alif Fitra hadir? Hadir, P. Anggi hadir? Hadir, P. Anissa hadir? Anissa Wening? Arifin hadir? Arifin hadir? Oke. Arik hadir? Arik hadir? Belum ada nama. Arfin? Arfin hadir? Belum ada. Arya Prawira hadir? Arzika hadir? Arzika? Ayu Srikandi hadir? Hadir, P. Berliana hadir? Berliana? Darel? Elfrida? Hadir, P. Pasha? Hadir, P. Oke. Pasha hadir. Farah? Hadir, P. Fitriana? Hadir, P. Hania? Hania hadir? Haris hadir? Hasna hadir? Hadir, P. Irfan? Hadir. Kaisan? Kaisan Radin hadir? Kumara? Hadir, P. Lintang? Hadir, P. Arif? Arif hadir? Farid? Iman? Iman hadir? Nashwa? Hadir, P. Nurlia? Hadir, P. Inaya? Hadir, P. Oke ya, itu yang hadir. Kita mulai anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 3 submateri sekaligus ya, yaitu mengenai sistem bersama linear, bertidaksama, dan komparatif kuantitatif ya. Nah itu kenapa Pi buat 3 sekaligus, yaitu untuk biar lebih cepat materi submaterinya habis. Nanti kesananya kita secara umum bahas beberapa soal dari submateri yang sudah Api sampaikan. Terima kasih kehadiran kalian. Ini cukup lumayan dari sekian yang hadir ya, karena ini penting sekali. Karena kalau dilihat dari kelas yang lain, kelompok yang lain, entah kenapa di sosum ternyata kehadirannya sangat minim sekali. Nah, itu jadi bahan evaluasi ya. Nah, ini juga terus menjadi bahan evaluasi dari yang ketidakhadirnya, ada apa alasannya. Anak sekalian, apa yang kita disampaikan, Api akan menjelaskan dari 3 submateri sederhana sebenarnya submateri ini, yaitu persamaan linear, kemudian bertidaksama, dan kaitannya dengan komparatif kuantitatifnya. Api akan share dulu ya sebagai bahannya, dan berikut soal-soalnya akan kita bahas. Jadi, jika nah ini, nampak nggak di layar Anda ini? Terlihat, P. Terlihat, oke. Kita mulai dengan submateri dari sistem persamaan linear. Anak sekalian, ini suatu hal yang tidak asing lagi bagi kalian di kelas IPA yang memang sudah sering sekali dengan soal-soal seperti ini, dengan soal aplikatifnya, apakah aplikatifnya itu bisa ke matrik, atau mungkin aplikatifnya kepada fungsi yang lain, atau bisa juga aplikatifnya kepada integral, limit, dan seterusnya. Nah, ini tidak menjadi suatu hal yang aneh yang sering dimunculkan dalam soal-soal
yang kaitannya dengan materi lain sebagai bentuk bahan aplikatifnya. Persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel tentu untuk mendapatkan penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya menggunakan metode yang sudah Anda pahami. Ada substitusi, ada eliminasi, dan metode campuran. Yang paling sering adalah metode campuran. Tetapi kita jangan terpaku dalam penyelesaiannya itu hanya dengan mencari X, Y, Z-nya. Kalau kita bisa sederhanakan tanpa menentukan X, Y, Z-nya, kita bisa menentukan apa yang ditanyakan, kita lakukan. Dan Anda harus ingat bahwa menyelesaikan persamaan 1, 2, 3, kalau dia 3 persamaan dari 3 variabel, tidak harus selalu dikurangi. 1, 2 kurang, 2, 3 kurang. Tidak selalu harus dikurangi. Yang penting kita tujuannya ketiga persamaan ini akan kita dapatkan hasil akhirnya. Saya langsung saja kepada soal untuk menyingkat waktu ya, karena ini saya kira untuk materi ini tidak terlalu sulit bagi Anda untuk memahaminya. Ada metode penyelesaiannya dengan metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Dan variabelnya tidak harus berada pada variabel X, Y, Z saja, tidak. Tapi bisa kita ubah menjadi variabel P, Q, R, dan seterusnya. Oke, yang ini soal pertama. Silakan. Saya ingin Anda menjawab pada ketiga soal ini. Nanti dari jawaban itu kita ulas benar tidak. Silakan untuk nomor 1, 2, dan 3. Sebutkan saja ya, jangan sungkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan. Anda punya waktu sebenarnya tidak lama, 1,5 menit ya. Karena dari 22,5 menit untuk 15 soal. Apa jawabannya? Nomor 1 C. Ya, nomor 1 C. Silakan bukunya. Menunjukkan tingkat persambungan seseorang itu ada di mana? Ada bunyinya speaking loudly while discussing the practical in public. Bukti yang kedua, increasing use of mobile phones di guideline bawah pada ketiga has led to decline in courtesy and consideration. Consideration itu adalah perbuatan yang santun, perilaku yang santun. Kita sekarang terakhir ya. Tapi kita terakhir. Tiga D, oke, berarti sudah terjawab semua ya. Nah sekarang kita coba ya, kita coba. Kita coba mulai dari yang ini. 3P tambah Q sama dengan 6R. Nah ini kan 12R kurang 2Q. Pilihannya kan mudah, kita lihat PQ. Berarti kita nggak butuh R. Nah ini kita nggak harus jadi R sama dengan, karena 6R dengan 12R ada kaitannya, kali berapa gitu ya sebenarnya begitu. 3P ditambah Q sama dengan 6R. Nah dari 12R dikurang 2Q, berarti untuk mendapatkan 12R kita kali 2 nih. Nah kita dapatkan. Makanya kalau jadi 12R. Otomatis 12R ini kan kita menggantikannya dengan ini. Ya. Jadi 2 kali 3P ditambah Q dikurang 2Q. Maka ketemunya 6P ditambah 2Q kurang 2Q. Jadi hasil akhirnya adalah 6P. Maka jawaban yang tadi 6P benar. Nomor 2 juga sederhana. Karena di satu persamaan pasti akan mengacu pada persamaan tambahannya itu sama dengan yang ditanyakannya.
Dari mulai 2B ditambah setengah AB sama dengan 2. Nah, kalau kita kalikan dia dengan 2, kan ketemunya adalah 4B. Udah cocok 4B. Nah, kali 2 setengah AB jadi AB. Maka otomatis ini dikali 2 jadi 4. Maka jawabannya adalah 4. Yang ini juga sebenarnya mirip-mirip dengan yang nomor 2. 3A. Yang ditanyakan adalah C. Dari 3A kurang C sama dengan 3B. Maka kita dapatkan C-nya adalah 3A kurang 3B. 3A kurang 3B ini kan sebenarnya 3 dikali A kurang B. Nah, dari sini didapat A kurang B-nya sama dengan 4. Berarti 3 kali 4. Berarti jawabannya adalah 12. Ya, ini jawabannya. Ya, itu. Jadi sederhana ya. Tapi lumayan kalau kita kerjakan di bawah 1,5 menit kan lumayan. Nah, saya akan lanjutkan pada soal berikutnya. Silakan ini soal berikutnya. Apa pilihannya? The advantages of using cell phone in many Asian countries. Advantages. Ya enggak? Ini dibicarakan selalu advantages-nya dari mobile phone, bukan advantages. Jadi semua dari itu cell producer in Asia, walaupun bisa ada 100%, survei itu menunjukkan kita itu mana kalau bukan penggunaan cell phone. Berarti jangan menunjukkan ada the behavior of user itu yang kedua adalah tadi sudah tahu ya setiap pokok akal yang tidak benar. Oke, the using cell phone can change their life. Benar nggak? Ada nggak? Oke, yang lain? Ya sama. Ya, P jawabannya. Oke. Bisa bilang ada info ini untuk kalian. Ada dong aksen itu sebenarnya masih ND. Yang di sini itu menyatakan jadi mana ketika mereka tidak membuat Sorry ya. Okay, paragraph 1. I can think of anything I will go back for except my wallet, maybe, or my phone. Oke ya. Kita jawab coba. Ini. Nah, jawabannya adalah E. Nah, ini juga menerjemahkan ya, selalu saja sistem persamaan linear itu menerjemahkan dari soal menjadi kalimat matematika. Kita mulai dari A. A di sini adalah 5 poin dibanding C. Unggul ya, berarti C ditambah 5. Sementara B itu 3 poin kalah dari D, berarti D kurang 3. Sederhana kan? D ini unggul 2 poin dari C, berarti C tambah 2. Dan E di sini ada C-nya diketahui adalah 70. Udah kita runut saja dari yang diketahui di atas itu. 70, maka ketemu D-nya adalah 70 tambah 2, ketemu 72. Nah, ini adalah D-nya kan didapat D-nya, maka B-nya ini masukkan 72 kurang 3, maka di sini 69. Yang ini A-nya berarti C tambah 5, C tambah 5, 7 tambah 5, ketemunya 75 ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari unut, mana yang paling tepat? Yaitu E, karena nilai C lebih tinggi dari B. C-nya 70, B-nya adalah 69. Selesai itu. Nah, yang penting kan kita menerjemahkannya dalam kalimat matematika dalam bentuk yang ini. Tapi minta waktu sebentar ya, barang 5 menit ya. Oke ya. Tapi nah sekarang kita lihat soal ini. Bentar, aku butuh ada yang perlu ditelepon. The change in people behavior may cause by certain apakah ada orang-orang itu mungkin salah satunya dipengaruhi oleh telepon. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Jadi siapa yang ada di sini tidak ada di sini.
Driver ini juga di-exit oleh telepon. Jadi yang kedua ada di ya, jadi kalau membaca kita ada yang ketiga, what makes acting user option from Australia? A, they mostly use their cellphone for chatting. Orang Asia lebih banyak menggunakan cellphone untuk chatting. Informasi itu apakah ada? Halo? Tidak ada ya, karena tadi kita tidak membicarakan chatting. Di the number of user in Asia is greater in Australia. User orang bicara itu jadi tidak tadi itu tidak membicarakan usernya, membicarakan presentasi itu menunjukkan kemarahan, anxious atau jibernya. Jadi kalau orang Indonesia itu dengan kemarahan ada 75%, kurang lebihnya ada di Australia. Jadi mereka tidak bicara penggunaan handphonenya. Rasa marah. C, they become angry when nobody calls or send message. Nah, itu bukan perbedaannya. Mereka marah, tapi itu bukan menjadi perbedaannya. Itu adalah jawaban pemicu untuk kalian. D, the cell phone rings every hour throughout the day. Adakah informasi itu? Tidak ada. Kalau E, they are much more dependent on the cell phone. Bisakah kita tarik kesimpulan bahwa they di sini adalah pasien lebih dependent itu tergantung dengan cell phone-nya daripada orang Australia? Bisakah kita tarik kesimpulan itu? Ya, tidak pasti. Karena Indonesia itu 75% dan mereka termasuk Asia. Kalau Australia hanya 20%. Lalu ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan, kemudian ada ya. Ini ada pertanyaan. Ya. Jadi, jadi bisa ada untuk kejadian juga mengganggu percakapan peraturan ini. Ya, tadi eliminate the existence of social life, mengeliminasi itu menghilangkan kehidupan sosial. Lalu apakah seperti itu? Make the user detecting polite ini apakah membuat usernya berperilaku tidak sopan? Selain itu sopan, itu berarti tidak sopan. Ada kemungkinan ya, berbicara itu bahwa dia mengatakan jadi less considerate behavior, juga berperilaku selalu. Oke, silakan apa jawabannya? Apa jawabannya? Halo? Silakan yang menjawab. Sudah dapat atau belum? Pasti sudah lah ini. Apa jawabannya? Oh, dikit lagi. Oke. Yang B bukan B. Oke, karena sudah ada menjawab, diulas sekarang ya. Nah, ini sebenarnya pekerjaan yang susah ini, sederhana sekali, nggak usah harus berlama-lama. Tekniknya ada, kita misalkan dia tetap ketiga variabel, kan 3 mesin ya. Kalau saya misalkan persamaan satunya adalah, nah ini ya persamaan 1, persamaan 2, persamaan 1 ini dijumlahkan, maka di hasilnya adalah 340. Ini pada mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 ya.
Kita misalkan X, Y, Z ini. Pada persamaan yang kedua, kalau mesin 2 nggak dipakai gitu, tidak bekerja ya, berarti tinggal mesin pertama dan mesin ketiga. Ini adalah 215. Dan persamaan ketiga ini kita dapat adalah satu mesin yang tidak bekerja, berarti YZ saja. Nah, ini sama dengan 230. Pertanyaannya, kalau mesin ketiga tidak bekerja, berarti ini yang ditanyakan, X tambah Y sama dengan mana. Nah, ini kalau kita buat dengan manual X berapa, Y berapa, eliminasi Z, ya, eliminasi Y ketemu X, eliminasi Z ketemu Y, dan seterusnya, silakan saja. Tapi sebenarnya kita sudah dapat faktor di sini yang uniknya ya, kita bisa melirik ini dari persamaan satu, yaitu ada X plus Y. Di sini kita bisa melihat di sini nih, nah, patokan ya. X plus Y, dan X pada persamaan kedua, persamaan ketiga adalah komponen koefisiennya adalah 1 juga. Jadi kita bisa mulai dari persamaan 2 dan 3 ya. Kalau kita mulai dari persamaan 2 dan 3, maka kita dapatkan sini X ditambah Z sama dengan 215. Sini Y ditambah Z sama dengan 230. Nah, kalau kita jumlahkan, ini kan ketemunya adalah X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 215 sama 230, berarti 445. Nah, sebut saja ini jadi persamaan keempat. Nah, sekarang kita bandingkan dengan persamaan satu yang belum dipakai kan. Nah, persamaan satu dengan persamaan keempat ini kita sandingkan untuk mendapatkan X tambah Y. Nah, dan 4 ya. Satunya adalah X, atau kita mulai dari persamaan 4. Persamaan 4-nya ini kan X tambah Y tambah 2Z sama dengan 445. Halo? Mungkin ada yang belum di mute ya suaranya. Dan persamaan kesatunya adalah X tambah Y ditambah Z sama dengan 340. Ya. Nah, untuk menghilangkan Z, karena kita butuh X tambah Y kan, maka ini kita kalikan 1, ini kalikan 2. Kan ketemu pada akhirnya adalah, kalau saya yang paling besar saya ataskan ya, jadi 2 kali X ditambah Y ditambah 2Z, nah 340 kita kalikan jadi 680. Nah, ini kan tinggal X ditambah Y yang persamaan di atasnya ditambah 2Z sama dengan 445. Nah, kalau kita kurangi, kan ketemunya tinggal X tambah Y saja. Ini sama dengan 235. Inilah jawabannya. Jadi kita nggak usah harus mencari X berapa, Y berapa. Kita langsung dapat X tambah Y-nya dengan memanfaatkan ketiga-tiga persamaan ini. Ya. Jadi cara manual memang untuk mendapatkan X dan Y silakan saja, tapi ikut lama. Jadi saran API, kalau dalam bentuk yang sudah kita pastikan benar membuat persamaannya dalam terjemahkan soal ini, maka kita juga harus melihat yang ditanyakan. Tidak ujuk-ujuk eliminasi substitusi, yang begitu ya. Untuk memudahkan, untuk mengefektifkan waktu. X tambah Y, maka kita cari X tambah Y. Oh, ternyata kita lihat di persamaan 1 ada persamaan 2, 3 ada hubungannya dengan X tambah Y. Iya, tidak selalu dikurangi kan. Kalau kita ingin mendapatkan X tambah Y, 2 dan 3 kita tambah. Jadi tidak selalu harus dikurangi. Ya. Nah, soal berikutnya ini. Silakan soal berikutnya. Ini Anda disuruh menentukan dalam bentuk rumus biaya ya. Kalau saya katakan rumus biaya ini. Silakan. Mana jawabannya? D bukan P. Apa jawabannya? D bukan. Ya, ada yang jawab D, oke ya. Nah, sudah ada yang jawab, kita bahas. D jawabannya. Oke, kita lihat sekarang. Kan ini ada biaya pada cetak
1000 eksemplar ya. Kalau saya katakan misalkan dengan N banyak eksemplarnya itu adalah N sampai rentangnya ya, atau sama dengan 1000. Kalau dia sama dengan 1000, maka biayanya ini adalah, atau di bawah 1000 ya, maka biaya pertama ini kan disebut dengan X rupiah. Bagaimana kalau ada cetakan eksemplar yang lebih dari 1000? Maka kalau dia lebih dari 1000, maka ketemu biaya yang kedua. Biaya yang kedua diberlakukan dengan Y rupiah. Tapi lebihnya ya, bukan nilai keseluruhannya. Ini lebihnya. Jadi kalau kita lebihnya. Ya, karena untuk mencetak eksemplar berikutnya disebut mencetak eksemplar berikutnya berarti lebih dari 1000, maksudnya dengan biaya Y rupiah. Nah sekarang ada Z eksemplar, yang mencetaknya lebih dari 1000, ya, yang mencetaknya lebih dari 1000. Bagaimana biaya totalnya? Nah kalau kita katakan biaya totalnya yang diharapkan, otomatis kita pasti menggunakan satu biaya yang 1000 ini, kemudian dengan biaya yang lebih dari 1000 ya, dengan biaya yang lebih dari 1000 ya. Jadi kelebihannya ini maksudnya bukan Y-nya ya, langsung bukan Y. Jadi kita dapatkan B1 itu karena dia melebihi 1000, atau berarti kan 1000 itu sudah pasti ya. Kita menggunakan biaya X rupiah. Nah kelebihannya ini Z ya, Z eksemplar, kelebihannya kan kita dapatkan dari Z itu sendiri dikurangi 1000, kelebihan daripada 1000, maka dikalikan dengan Y rupiah karena lebih daripada 1000-nya yang dikalikan dengan harga baru. Maka ketemulah di sini 1000X ditambah YZ ya, dikurang 1000Y. Nah kalau kita masukkan, kita ke samping 1000X dikurang 1000Y ditambah YZ, maka ketemunya di 1000 dikalikan dengan X kurang Y ditambah YZ, maka jawaban yang benar adalah D. Ya, sederhana. Jadi ini sebenarnya soal-soal begini kan soal yang kita dapatkan setelah kita terjemahkan dalam bentuk matematikanya. Kalau kita nggak terjemahkan, ya maka kita nggak akan dapatkan. Oh, ini sudah ada ya. Oke ya. Nah, ada pertanyaan dari semua soal yang tadi kita diskusikan untuk sistem persamaan linear? Silakan ditanyakan. Kuncinya apa ya? Kuncinya tadi Anda harus mampu menerjemahkan soal-soal ceritanya itu yang kaitannya dengan variabel-variabelnya. Salah Anda menerjemahkannya, maka ya pasti akan mendapatkan hasil yang salah juga. Oke ya? Ada yang tanyakan sampai di sini sistem persamaan linearnya? Ada yang ditanyakan? Boleh jelasin yang soal ini lagi nggak? Masih kurang paham. Oh, yang ini ya. Nah, ini kan dikatakan kalau dia mencetak 1000 eksemplar majalah eksemplar 1000 pertama ya, 1000 pertama itu, maka biayanya adalah X rupiah. Biaya 1000 pertama itu adalah X rupiah. Cetakan eksemplar berikutnya, maka biayanya dikenakan Y rupiah. Jadi misalkan 1001. Kalau 1001, 1000-nya kena biaya X rupiah, tapi satu eksemplarnya itu kenanya adalah Y rupiah. Itu. Jadi kaitannya dengan eksemplar yang lebih dari 1000 itu yang kena Y rupiah. Lebihnya dari 1000 maksudnya, sisa ya dari 1000 itu ya. Bukan hitung globalnya dikalikan dengan Y. Biasanya begini, kalau yang umum kita dapatkan, kalau mencetaknya sampai dengan 1000, harganya misalkan 10.000. Tapi kalau dari 10.000, lebih dari 1000, harganya 8.000 misalkan. Umumnya seperti itu. Tapi pengertian soal di sini, kalau yang lebih dari 1000, lebihnya itulah kita menggunakan harga 8.000-nya kalau misalkan dia itu sebagai 8.000. Itu udah dipahami. Paham nggak untuk itu? Paham, P. Paham, oke. Nah, sekarang kan ada keinginan untuk mencetak Z eksemplar. Bukan biaya, Z itu bukan biaya. Dikatakan banyak eksemplarnya. Diharapkan dia lebih dari 1000. Nah, kalau yang diharapkan lebih dari 1000, otomatis kayak tadi yang saya jelaskan, maka pasti akan ada yang 1000 eksemplar yang tercetak dengan harga X. Oh, berarti sisanya apa? Nah, sisanya kan tinggal kurangi saja.
Z eksemplar karena lebih dari 1000 pasti ada sisanya, yaitu Z dikurang 1000 sebagai sisa eksemplar yang harus menggunakan harga Y-nya. Udah, terjemahnya ini 1000X tambah Z kurang 1000 sebagai sisa dikalikan dengan Y rupiah yang lebih dari 1000 cetakannya itu. Tinggal kita kali-kalikan, siapalah hasil akhirnya seperti ini. Gimana, paham? Paham, Pi. Makasih. Oke, ya. Ada lagi yang ditanyakan soal-soal sebelumnya mungkin? Oke, kalau nggak ada kita masuk kepada submateri berikutnya. Ini kita akan mempelajari ini ya, pertidaksamaan. Apa bedanya persamaan dan pertidaksamaan? Perbedaannya pada letak tanda atau hasilnya bisa saja. Kalau hasil persamaan itu kan dia jelas ada berapa banyak. Kalau dia 3 variabel maka X-nya berapa, Y-nya berapa, Z berapa. 2 variabel X-nya berapa, Y-nya berapa. Tapi kalau pertidaksamaan dia daerah, jawabannya adalah penyelesaiannya adalah daerah, ya, tidak pada satu ketentuan nilai X atau nilai Y. Kalau dia pertidaksamanya dalam 2 variabel, sehingga tandanya juga tidak ada sama dengannya, berdiri sendiri, tapi dipadukan dengan tanda kurang, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, sehingga hasilnya adalah dalam bentuk rentang. Penyelesaian dalam pengetahuan kuantitatif ini dia lebih pada sifat-sifat pertidaksamaan yang harus Anda kuasai. Karena di sini tidak hanya sekedar menyelesaikan dari pertidaksamaan sistemnya, tapi sebenarnya mengolah pada sifat-sifat pertidaksamaan. Jadi kalau A-nya lebih dari B, maka pernyataannya bisa dilanjutkan. Kalau ditambahkan dengan bilangan tertentu, pasti dia akan lebih besar. Tetap tidak mengubah dari A lebih dari besar B, tambah berapapun, luar ruas ditambah ya, dengan penambahan yang sama, atau pengurangan yang sama, maka dia akan mendapatkan tanda yang tidak berubah. Begitu juga dikalikan, hanya kalau dikalikan seperti AP lebih besar daripada BP, nah kalau dikalikan dengan P-nya lebih dari 0 atau positif, maka tetap tandanya tidak berubah. Beda halnya kalau dikalikan dengan P-nya itu kurang dari 0, negatif ya, maka tandanya akan berubah. Itu ya ketentuan pertama. Ketentuan kedua, kalau A lebih besar daripada B, B lebih besar daripada C, otomatis A-nya akan lebih besar daripada C. Itu sudah ketentuan, karena urutan kecil besarnya itu ya. Jika A-nya lebih 3, jika A lebih besar daripada B, C lebih besar daripada D, nah ini kalau kita jumlahkan pada ruas yang berbeda, maka akan ketemunya pada ruas yang sama maksudnya ya. A lebih besar daripada B, begini maksudnya. Kalau A-nya lebih besar daripada B, kalau A-nya lebih besar daripada B, nah, di sininya adalah C lebih besar daripada D. Nah, kalau kita jumlahkan, maka tandanya kan tetap lebih besar. Di sini B ditambah D. Di sini A tambah C. Ya, ketentuan ini. Jadi dapatlah ketentuan itu. Nah, kalau untuk yang positif, dua-duanya positif, maka tetapi ketentuannya yang nomor 4 ya, A lebih besar pada B. Otomatis pembaginya kan akan nilai pecahan dengan pembagi yang lebih besar akan mendapatkan nilainya akan lebih kecil. Seperti 5 atau 10 lebih besar daripada 5 kan? 10 lebih besar daripada 5. Tetapi kalau dijadikan 1/10 dia akan kurang dari 1/5-nya. Ya, tuh. Jadi semakin besar nilai dari dua bilangan, maka pecahan kalau bilangan tersebut sebagai penyebut akan semakin kecil dan sebaliknya. Yang ini pembagian kalau dia positif maka perkalian juga positif. Ya, pembagian positif maka perkalian positif ini berlaku sama ya. Nah, kalau ini begitu juga kalau dia pembagiannya negatif, maka perkalian juga akan negatif. Nah, ketentuan ini harus Anda pahami juga. Untuk menjawab beberapa soal berikut, nah coba lihat soal yang ini. Nah, silakan Anda tentukan hasilnya dari 3 soal ini. Soal pertama apa jawabannya? Silakan. Anda lihat di situ ada 0 kurang dari X, kurang dari Y, kurang dari 2. Ada Z yang menghubungkan X kurang Y. Ya. Kaitannya dengan X kurang Y, Z itu sendiri. Jadi yang ditanyakan, Z itu berada pada interval mana gitu ya, antara nilai berapa sampai dengan berapa.
Oke, bisa nggak? Enggak dong, karena di sini hanya membicarakan tentang storage, jadi membicarakan tentang storage ya. Jadi jangan kita Silakan soal pertama siapa yang jawab? Ada yang coba apa jawabannya? Kamu tinggal milih. Jangan terlalu lama menjawabnya apa? Yang pertama jawabannya? Yang C bukan. Yang mana? C. Yang C. Iya. Yang mana? Iya C. C, oke, jawab C. Kita lanjut nomor berikutnya. Kalau ada yang menjawab selain C, silakan nomor pertama. Nomor berikutnya. Apa berikutnya? karena bisa ada kata storage, kita gagalnya di mana ya ada storage yang ada. Anda bisa lihat di situ ada kuadrat, di kuadratnya, di patokannya bisa. Ada storage. Anda bisa cek satu persatu atau mungkin Anda cukup melihat juga, cek tetap cek satu persatu. Mudah untuk mendapatkannya. Nah, biasanya ini kan ketemunya pada bilangan bulat positif ya, bulat positif aja. Kalau itu kan diketahui bukan bulat positif, maksudnya bilangan yang positif negatif ya. Tapi kalau dikuadratkan semuanya kan menjadi positif. Nomor 2? Yang E bukan P. Ada yang jawab nomor E, oke, saya tandai nomor terakhir. Nomor 3 silakan. Jadi kalau kita bandingkan B dan C yang paling cepat ke mana? Dia benar. Karena dia komplit sekali kan. Jadi dia menyimpulkan berarti karena dia bicara tentang storage penyimpanan. Apa jawabannya? Terakhir? Ada apa yang terakhir? Apa? Ayo. Belum ada yang jawab? Oke ya, udah kita lewat. Kita masuk ke soal yang pertama aja dulu. Jawabannya benar nggak C ya? 0 kurang dari X kurang dari Y kurang dari 2. Z-nya ini adalah X kurang Y. Nah, karena rentang Z yang diharapkan berarti kita mengacu pada X kurang Y-nya ya. Karena yang diharapkan Z yang didapatkan rentang X kurang Y atau rentang Z-nya. Sementara Z adalah X kurang Y. Nah, kita concern pada X kurang Y. Nah, sekarang X kurang Y itu kan hanya ada pada bagian tengah ini nih. Kalau saya pisahkan mulai dari X kurang Y, kan ini sama saja dengan kita dapatkan bahwa X kurang Y itu adalah negatif. X kurang dari Y adalah negatif. Ya. Sementara kalau Anda perhatikan dalam soal kan 0 itu berada batas minimum, batas kiri ya. Sementara ini jadi batas kanan. Batas kanan di sini 2. Bagaimana Anda mengusahakan sehingga menjadi 2? Menjadi 0. Awalnya 2. Oh, saya kurang 2 saja. Ya. Kan ini ketemunya adalah X kurang Y. Maka ini kalau dia kurang 2, otomatis dia 0 kurang 2 kan. Maka hasilnya negatif 2. X kurang Y kurang dari 0. Maka batasnya adalah min 2 sampai dengan 0. Ya. Jadi saya mengacu dari 0. Kenapa dia 0 di sini? Dari X kurang dari 0. Jadi kalau saya tentang Z, Z-nya ini adalah ini. Nah, ya. 0 ini kan diawali dari 2. 2 ini ya, kan dia batas maksimalnya, batas kanannya.
2 kurang 2. Untuk mendapat 0 otomatis batas kirinya juga Q kurang 2. Maka ketemulah 0 sama dengan minus 2 sama dengan 0. Oke, itu yang pertama. Soal yang kedua bagaimana? Nah, soal yang kedua, kita lihat di sini kalau A-nya kurang dari 0, otomatis kan di sini A kuadratnya adalah positif. Kalau B-nya lebih dari 0, otomatis B kuadratnya juga adalah positif. Kalau kita jumlahkan, di sini kan ketemunya A kuadrat tambah B kuadrat pasti positif. Nah, ketemu A kuadrat tambah B kuadrat di sini positif. Dibandingkan dengan B, yang paling mudah kita lihat. Kalau B kuadratnya B lebih dari 0, B kuadratnya lebih dari 0, kan kita dapat kepastian bahwa B kuadrat pasti dia lebih dari si B. Ya, lebih dari B. B kuadrat saja lebih dari B, otomatis kita simpulkan A kuadrat ditambah dengan A kuadrat dengan B kuadrat yang lebih dari B, otomatis ini juga akan lebih daripada B. Inilah jawaban yang benarnya. Mudah kan, B kuadrat saja lebih dari B, apalagi ditambah dengan A kuadrat, pasti akan lebih dari B, karena A kuadrat kan positif hasilnya. Kalau kita uji saja A kuadrat kurang dari B kuadrat, belum tentu A kuadrat kurang dari B kuadrat, bisa saja dia lebih dari B kuadrat. Kenapa? Kalau A kuadratnya misalkan A-nya negatif 5, A-nya negatif 5, B-nya 2, kalau negatif 5 dikuadratkan jadi 25, B dikuadratkan jadi 4 kan. Nah, tidak memenuhi kan kriteria ini, tidak mungkin. Nah, kalau ini perkaliannya antara negatif dengan positif, AB di sini perkalian berbeda tanda pasti negatif, sedangkan B-nya positif. Nggak mungkin negatif lebih dari positif. Nah, kalau A-nya di sini adalah negatif ditambah dengan B, tidak akan mungkin terjadi penambahan yang positif akan menghasilkan kurang dari bilangan awalnya, nggak akan mungkin. Penambahan yang positif tidak akan terjadi, hasilnya kurang dari bilangan awal. Nah, penjumlahan juga tidak akan mungkin menghasilkan sama dengan perkalian dari dua tanda yang berbeda. Ya. Tidak akan mungkin sama, ini nggak akan mungkin. Oke, yang terakhir ini. Soal yang ketiga ini, bukan yang terakhir. Mana jawabannya? Mana jawabannya? Belum ada yang bisa jawab. Ada? Silakan. Silakan, ada? Yang C bukan. Ya? C. Yang C jawabannya. Oke, sudah jawab, tapi bahas. A-nya sama dengan 4B. Dan C-nya sama dengan 8B. Kemudian A ini adalah bilangan bulat genap positif antara 7 dan 10. Berapa kira-kira A-nya itu? Berapa nilai A yang genap itu di antara 7 dan 10? 8. Kalau A-nya 8, berapa B-nya di sini? Berapa B-nya? 2. Berapa? 2 ya, 2. Berapa C-nya di sini kalau B-nya 2? Berapa? 16. 16 ya. Nah, sekarang ada faktor 75% dikali C dikurang B. Berapa nilainya ini? Berarti 75% saya ubah 3/4. C-nya 16. Kurang 2. Berapa hasilnya? 10. Nah, sekarang kalau Anda bandingkan angka 10 sebagai angka akhir dengan dimulai semuanya didapat dari 8, maka kita dapatkan ketentuannya adalah 8 kurang dari 75%. C dikurang B kurang dari sama dengan 10. Kenapa pakai sama dengan? Karena ini hitungannya
sama dengan mendapatkan nilai 10 ini. Loh, 8 kok jadi tandanya tidak pakai sama dengan, enggak, karena 8 ini tidak ada kaitannya langsung nilainya didapat dari 75% C kurang B, itu enggak. Tetapi 75% C kurang B itu ada kaitannya ke 8. Kan 8 ini tidak didapat dari 75% C kurang B. Tidak didapat dari situ, tapi 75% kurang C kali C kurang B ini didapat dari mulainya 8. Sehingga tidak akan sama dengan 8. Tapi dimulai dari yang kecilnya adalah 8. Itu yang jawabannya. Ya. Atau Anda berpikir beginilah, saya nggak akan mungkin dapat 6. Dapat 6 dari mana? Saya mulainya dari 8 semua, maka tidak akan mungkin D dan E. Kenapa sama dengan 10? Ya karena perkalian 75, hasil dari 75% kali C itu kurang B kan ada 10 sama dengan 10. Tidak ditandai dengan tanda kurang dari atau lebih dari, kan enggak. Kita tinggal substitusikan saja A sama dengan 8. Karena A-nya ini kita ambil bukan kurang dari, bukan lebih dari terhadap 8. Yaitu A-nya sama dengan 8. Hanya dia berada di antara rentang 7 sampai dengan 10 untuk A sebagai bilangan bulat benar. Positif. Oke ya? Ada pertanyaan untuk dari 3 soal ini? Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan ditanyakan. Ada nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, dianggap bisa untuk 3 soal ini. Oke, soal berikutnya. Nah, silakan tentukan soal berikutnya. Mana jawabannya? Apa jawabannya? Jangan lama-lama jawabannya. Diabetes can be the result of fertility deficit. Diabetes termasuk salah satu efek dari kekurangan vitamin D. Benar atau salah? Masuk. Oke, berarti itu bukan jawaban. Apa jawabannya ya, anak-anak? Jawabannya adalah E. Kita bahas, ya, benar nggak jawabannya E? Nah, kita concern pada P plus Q ya. P plus Q. P-nya sudah ada, Q-nya sudah ada. Kalau P-nya ini adalah 2A ditambah 3 dan Q-nya adalah 2B dikurang 3. Nah, kalau kita tambah, maka ketemunya adalah P plus Q sama dengan 2A ditambah 2B. Karena 3 dikurang 3 kan 0. Ya. 2A tambah 2B. Nah, sekarang kita bandingkan dengan, karena A dan B-nya positif ya. Karena A-nya positif, otomatis 2A-nya pasti positif. Karena B-nya juga positif, otomatis 2B-nya positif. Jadi kalau 2A positif dan 2B positif, maka kita jumlahkan ketemunya pasti dari sini didapatlah 2A ditambah 2B juga pasti dia positif. Nah, tapi sini P plus 2, yaudah kita tambah 2 saja. Jadi saya katakan, saya tambah 2. 2A ditambah 2B yang tadi positif ya, karena 2 positif kan kita plus 2, maka pasti yang di sini juga akan lebih dari 2. Kan dari 0 nih asalnya. Jadi 2 ruas kita tambah 2 nih. 2A tambah 2B tambah 2, maka 0 tambah 2 adalah 2. Yang ini kan hasilnya adalah dari P plus Q. Plus 2. Lebih dari 2. Inilah jawabannya lebih dari 2. Ya. B. Ya. Itu 2 yang di kanan dari mana? Mana? 2 yang di kanan dari mana? Karena kedua rows kita tambah 2 kan nih. Artinya kan mulainya dari sini nih. Jangan kita tambah ruas kirinya kita tambah 2, yang ini kan awalnya 2A tambah 2B, saya tambah 2, maka ini juga harus ditambah 2. Gitu.
Oh, ya paham. Ya. Masih Ini jadi menambah dengan bilangan yang sama. Dan ditambahnya dengan negatif, positif ya. Positif. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, itu semuanya adalah soal mengenai kaitannya dengan pertidaksamaan ya. Jadi tanda-tanda positif, sifat-sifat pertidaksamaannya ya, ini juga ya ketidaksamaannya. Ada pertanyaan dari sekian soal ini? Oke, kalau nggak ada kita masuk pada submateri berikutnya. Nah, submateri berikutnya adalah komparasi kuantitatif, perbandingan dari kuantitasnya. Nah, perbandingan itu ya dari bilangan-bilangan itu bisa menyatakan dia lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau kaitannya nggak ada hubungan sama sekali gitu ya. Itu ya. Jadi memang ada hitungan-hitungannya, ada proses perhitungannya baru kita bisa bandingkan. Ya. Nah, kalau jika kurang lebih seperti ini ya, ini ketentuannya saja. Dari mulai positif kurang dari 0 sama dengan. Atau bisa juga nanti tidak ada kaitannya. Ini sifat daripada komparasi kuantitatif. Apa kaitan soalnya? Nah, ini kaitan soalnya. Coba ini. Kemarin di bilangan juga sebenarnya sudah masuk ke komparasi kuantitatif. Membandingkan. Silakan. Mana yang paling cocok? Jadi jawabannya yang mana? C jawabannya. Oke ya. Sebenarnya nggak usah cukup lama sebenarnya ya. Nah, kita pahami bahwa P-nya itu adalah 1/4 dari 250. Sementara Q-nya itu adalah 24,3/4% dari 250. Saran api karena yang dikalikannya adalah tetap konstan 250, maka ini bisa kita abaikan. Satu perkalian ini total semuanya perkalian. Mana yang kita bandingkan? Ini saja pengalinya semakin besar, maka dia semakin besar nilainya gitu. Kalau kita dapatkan 1/4 itu adalah 25%, benar nggak 1/4 itu 25%? Maka itu kan lebih daripada 24,3/4%. Nah, 25% ini kan diwakili oleh P, berarti P lebih dari Q. Jawabannya adalah. Jadi kita nggak usah ngitung. Ngapain kita hitung? Kalau kita bisa menyederhanakannya dengan cukup melihat pengalinya, yaitu antara 1/4, kita buat satuan yang sama, itu 25%, jelas akan lebih besar dibandingkan 24,3/4%. Nggak usah dihitung lagi secara matematika. Nah, itu yang pentingnya yang harus Anda perhatikan. Tidak selalu membandingkan itu dengan hitung sampai selesai. Asalkan yang kita lihat pengalinya dalam hal ini atau yang dikalikan 250 konstan, dia sama. Maka itu bisa kita abaikan. Itu bisa kita abaikan. Ya. Nah, kecuali itu perbandingannya ada satu negatif, satu positif. Nah, itu semakin besar negatif ya akan semakin kecil nilai dari perkalian itu ya. Itu kan berbeda. Oke, berikutnya adalah ini. Silakan. Mana yang tepat pilihannya? Ya Pak, jawabannya? C. Oke, ntar ya ada dulu ya. Tunggu dulu.
Ya, kita lihat sekarang. Y lebih besar daripada Z. Kita dapatkan ketentuannya yang diketahui adalah X kurang dari Y. Ya. Kemudian di sini X lebih dari 3Z. Atau bisa kita katakan bahwa 3Z ini kurang dari X. Ya kan? Pengertiannya sama. Nah, coba dari dua ini kita satukan menjadi ketentuannya. Bisa nggak seperti ini kita satukan? 3Z kurang dari X kurang dari Y. Iya nggak? Benar? Jadi yang paling besar adalah Y. Nah, sekarang kita ambil ujungnya ini. Berarti sebenarnya 3Z itu kurang dari Y. 3Z kurang dari Y, otomatis Z-nya pasti kurang dari Y, iya nggak? Nah, atau kita simpulkan bahwa Y-nya itu lebih dari Z. Maka jawabannya adalah C. Jadi mengurutkan dari, membandingkan urutannya. Oke ya? Nah, soal berikutnya. Akan yang ini. Kita melihat di situ ada faktor X tambah Y saja. Ada tanggal 17 itu diarahkan. Berarti kita membandingkan 17. Soalnya misalkan tidak dapat ditentukan hubungannya itu nanti belakangnya. Jadi A, B, C, D aja kita lihat. Yang C, P. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Kita coba ceknya benar nggak yang C. X tambah Y, kalau dikuadratkan ini kan ketemunya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat kan sudah dapat nilainya 7. 2XY kan sudah dapat nilainya 5. XY-nya ya, 2 kali 5. Maka ketemunya 7 ditambah 10 sama dengan 17. Oh, berarti X ditambah Y dikuadratkan sama dengan 17. Nah, ini jawabannya. Sederhana kan? Nah, kalau misalkan 16 berarti dia kurang. Kalau dia 18 berarti lebih gitu kan? Kalau dia 16 dia lebih dari, kalau dia kurang, kalau 18 berarti kurang dari kan gitu. Ya, dengan menggunakan X tambah Y kuadrat. Oke, soal berikutnya yang ini.
Berapa hasilnya? Siapa yang dapat dari hubungannya yang mana? C bukan B. Jawabannya adalah C ya. Kita uji coba sekarang. Nah, tidak C-nya. Ya, tinggal proses ini kita sederhanakan dengan kali silang aja sebenarnya. Kita kali silang, maka di sini dikalikan dengan 3. Ini dikalikan dengan 5. Ini ketemunya 9X ditambah 6Y sama dengan ini ketemunya 20X dikurang 5Y. Kan ini jadi 9X dikurang 20X. Ini kan jadi minus 5Y dikurang 6Y. Ketemunya adalah min 11X. Nah ini jadi min 11Y. Maka sama saja X-nya. Nah jawaban tepat adalah C-nya. Nah itu kan operasional. Nah 4X kurang Y tadi sama dengan 0 sebagai ketentuannya. Kalau dia sama dengan 0 nggak akan ada hasilnya ya. Jadi tidak bisa diselesaikan. Oke, nah ini yang terakhir. Silakan. A bukan. Ya. A. Oke, A jawabannya. Ada yang lain? A juga. A, B. Nah. Oke, kita lihat sekarang ya. X ini adalah 2A kuadrat kurang 5. Sementara Y di sini adalah 4A kuadrat ditambah 1. Nah, ketemunya agar kita bisa membandingkan dengan A kuadrat, 2A kuadrat dengan 4A kuadrat kan kita kali 2 saja. Maka ketemunya adalah 2X lebih sama dengan 4A kuadrat dikurang 10. Ya. Jadi kita dapat 4A kuadrat ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan ketentuan ini, Y-nya adalah 4A kuadrat, maka jelas ke sini adalah ini selisih dengan 10 ditambah 10, maka kita dapatkan bahwa dari sini sudah dinyatakan bahwa Y-nya itu dia akan lebih dari 2X. Nah, kalau Y-nya lebih dari 2X, otomatis Y-nya pasti akan lebih dari X, atau kita dapat ketentuan di baliknya X-nya kurang dari Y. Maka jawabannya adalah A. Ya. Itu. Coba.
Oke, paham? Ya, nah sekarang kalau saya ambil soal berikutnya masih ada, ini soal terakhir lah, kita kan soal terakhir ya. Nah, ini silakan. Bila X dan Y bilangan bulat yang memenuhi, ya maka ini kan dan 6 bilangan bulat ya, X dan Y itu adalah bilangan bulat yang memenuhi. Maka ketentuan mana yang paling tepat? Ketentuan mana yang paling tepat? Berapa? Mana pilihannya? Halo, apa anak-anak jawabannya? Mana yang tepat? D. Ya? Mana yang tepat? Halo? D. B, oke. Kan dilihat dari bilangan bulatnya. Rentang 7 sampai dengan 9 bilangan bulat hanya ada pada angka 8. Sementara Y ini hanya ada pada angka 7. Gitu. Jadi kalau kita bandingkan berarti X itu lebih daripada Y. Nah, jawaban benar. Selesai. Kan gitu. Nah, itulah tipikal dari 3 submateri ini. Anak sekalian, saya bersyukur ya kalau memang kalian menyimak ya apa yang Api sampaikan, karena kecil tetapi tetap berarti. Daripada tidak sama sekali, maka akan jadi rugi kita. Kan lumayan lah. Dari 1,5 jam yang kita sama-sama itu juga kotor 1,5 jam karena dipotong dengan yang lain halnya. Namun dari yang sedikit ini kalau kita simak dari apa katakan akan ada artinya, daripada yang banyak tapi tidak disimak sama sekali, maka sama sekali nggak ada arti. Akan lebih berarti lagi kalau yang banyak benar-benar disimak, pasti akan ada hasilnya. Nah, kita sebagai pengajar di sini berharap anak-anak yang sudah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, pikiran, dan biaya bisa lebih concern, lebih bisa serius lagi untuk menghadapi atau mengikuti kegiatan bimbel sekolah ini. Tapi nggak bayangkan pada saat kalian bimbel di luar yang dengan bayaran yang luar biasa, tapi kalian fokus gitu ya. Entah kenapa pada saat bimbel yang di dalam, tapi kalian tidak fokus ya. Tidak di kelas inilah, di kelas yang lain. Dan itu sangat merugikan lah kalian. Karena bagaimanapun juga pasti ada manfaatnya. Oke, saya tadi sempat mengabsen ada beberapa siswa yang belum hadir. Saya coba cek kembali. Arif ada nggak Arif? Iman ada? Kaisan ada Kaisan? Haris ada? Hania ada? Oke. Darel ada? Berliana? Darah hadir, weh. Darel ada? Berliana? Berliana hadir? Oke. Arzika hadir? Arya hadir? Arvin hadir? Arvin hadir? Arik hadir? Arifin hadir?
Hadir, Pi. Anissa hadir? Oke. Ajmi hadir? Ahmad Syarif hadir? Hadir. Abu Zah hadir? Ahmad Syarif hadir? Hadir, Pi. Abu Zah hadir? Abu Zar hadir? Abu Zar hadir, Pi. Ya, hadir. Abdul Hadi hadir? Oke, sekian anak sekalian. Ya, apa? Siapa Iman? Mic-nya error. Tapi belum sempat lihat di chatnya. Iman hadir, Muhammad Iman. Siapa lagi yang mic-nya error mungkin? Siapa nih, ada chat 2? Coba saya lihat siapa aja. Iman dengan Fadil udah. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Oke, nggak ada. Terima kasih anak sekalian atas partisipasinya, kehadiran kalian pada pertemuan yang kedua ini. Nanti lanjutannya kita pada pertemuan berikutnya. Kita lebih concern pada fungsi nanti ya. Kita bicara mengenai fungsi nantinya. Alhamdulillah, syukurillah, kesempatan waktu ini selesai dan kita bisa aktivitas berikutnya. Yang belum sholat ya sholat. Tapi akhiri pertemuan kita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pi. Oke, ya, Terima kasih, Pi. ya.